Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak semuanya gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu, Ya, alhamdulillah ya. Pada kali ini kembali lagi bersama pelajaran Ibu yaitu di mata pelajaran gambar teknik. Agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh KM-nya ya, Aulia. baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih. Ya, langsung dimulai saja. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aturan tanda pemotongan dan tata letak hasil gambar potongan. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya, dengan screenshot partisipan di Zoom. Mungkin bisa dibukakan kamera semuanya ya. Ibu hitung, 1, 2, 3. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu ada di 3.9, yaitu aturan tanda pemotongan dan tata letak hasil gambar potongan. Dan 4.9, membuat gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus ada di gambar potongan, lalu dapat juga menjelaskan mengenai potongan lintang dan potongan memanjang. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, pertemuan kemarin apakah ada yang ingat kita mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang jenis-jenis potongan sama definisi potongan, Bu. Nah, betul sekali ya dia. Sebelumnya juga Ibu ingin bertanya nih, mengingatkan kembali ya, apakah ada yang ingat apa itu definisi dari potongan? Saya ingat, Bu, Ya, boleh Aulia, silahkan. potongan itu adalah gambar penampang bangunan yang diproyeksikan kepada bidang vertikal yang posisinya diambil dari pada tempat tertentu gitu. Iya, betul sekali. Berarti Aulia masih ingat ya dengan pertemuan sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan mengenai definisi potongan ya. Jadi, potongan itu merupakan gambar penampang bangunan yang diproyeksikan kepada bidang vertikal. Posisinya itu diambil pada tempat-tempat tertentu. Dan gambar potongan pada suatu desain bangunan ini diperlukan untuk menjelaskan kondisi ruangan-ruangan, yaitu seperti dimensi, skala, dan konstruksi di dalam maupun di luar bangunannya. Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur gambar potongan nih, ada 4. Yang pertama ada garis potong, ada tanda panah, simbol potongan, dan arsiran. Nah, untuk penjelasan pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai garis potong terlebih dahulu. Dalam penggunaan garis potong ini, ditunjukkan dengan garis strip titik ya, yang kedua ujungnya itu diberi garis tebal nih, seperti pada gambar di samping ya. Sini nih, ada ya tebal. Ada pemotongan yang bercabang nih, atau membelok. Jadi ketika kita akan memotong dan untuk memberikan informasi, nah informasinya itu perlu nih, tidak hanya garis lurus saja, tapi membelok. Nah, bisa digambarkan seperti di sini ya, teman-teman. Lalu, untuk huruf penunjukannya, dituliskan di luar tanda panah dan dituliskan pada posisi tegak terhadap kertas gambar. Walaupun arahnya mau ke kanan ataupun ke kiri, tetap lurus ya, biar tujuannya ini mudah dibaca. Nah, lalu ada nih, bila potongan lebih dari satu bidang pada suatu benda, maka untuk memperjelaskannya dapat diberikan huruf lagi pada belokannya. Seperti di sini nih, ada lagi nih dalam belokannya. Tidak hanya ada di sini saja ya, di pinggir saja, tapi ada di tengahnya juga. Baik, selanjutnya ada tanda panah. Nah, untuk penggambaran tanda panah ini dibuat jadi 3:1 ya, untuk 3 ukuran panahnya dan untuk 1 pada garisnya, seperti gambar di sini nih ya, lihat kursor di layar Ibu. Tanda panah ini diberikan untuk menunjukkan arah penglihatan terhadap penampang potongan. Arah penglihatan ini ditentukan sesuai dengan posisi letak gambar potongan yang akan digambarkan. Seperti di pinggir ya, di sini. Yang ada potongan A, potongan B, potongan C, dan potongan D. Selanjutnya ada simbol potongan. Jadi setiap garis potongan itu harus diberikan simbol potongan. Nah, simbol potongan ini dapat berupa seperti huruf, yaitu huruf
potongan AA, potongan BB, potongan CC, atau bisa juga menggunakan angka seperti potongan 1, 1, potongan 2, 2, dan potongan 3, 3. Lalu terkadang juga bisa digunakan huruf Romawi ya di sini, seperti gambar di sini. Baik, selanjutnya arsiran. Nah, untuk kemiringan garis pada arsiran ini di gambar potongan, biasanya itu digambarkan pada garis miring 45 derajat. Jadi, pada gambar di samping ini ada contohnya ya. Ini merupakan hasil gambar potongan pada sambungan kayu. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Baik, cukup mungkin ya. Ibu bisa melanjutkan. Potongan itu ada memiliki dua macam potongan nih. Garis potongannya ada yang potongan melintang, lalu potongan memanjang. Apa sih potongan melintang? Jadi potongan melintang itu merupakan bidang potongan yang sejajar dengan bidang jalan utamanya. Atau biasa juga berbentuk di gambar potongan di denahnya itu, garisnya itu horizontal ya. Lalu untuk potongan memanjang itu merupakan bidang penampang potongan pada bangunan yang sejajar atau ortografis terhadap bidang jalan utamanya. Dan biasanya itu digambarkan secara vertikal, seperti di sini ya. Ini untuk potongan I merupakan potongan melintang, lalu potongan H merupakan potongan memanjang. Nah, selanjutnya di sini ada apa saja sih informasi yang harus ada di gambar potongan, yaitu ada konstruksi, struktur bangunan, ruang, sistem cahaya ventilasi, elevasi atau perbedaan lantai, sistem langit-langit plafon, ketinggian bangunan, lalu ada material. Nah, untuk contohnya ada gambar di samping ya. Di sini ada konstruksinya juga terlihat, struktur bangunannya terlihat, lalu untuk sistem cahayanya juga ada nih ya. Untuk elevasi dan perbedaan lantainya juga ada nih di sini ya. Ada elevasi seperti di sini. Lalu ada sistem langit-langit nih, plafon, ada garisnya ya. Dan untuk ketinggian bangunan juga biasanya digambarkan di samping nih, bisa di samping kanan ataupun kiri ataupun bisa keduanya. Lalu untuk materialnya nih bisa dilihat seperti di sini ada kaki kuda-kuda dengan material kayu. Selanjutnya, nah di sini Ibu akan bertanya, membuktikan juga ya apakah kalian memperhatikan dengan baik atau tidak. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar potongan yang sudah Ibu beri simbol nih, ada A, B, dan C. Nah, kalian tugasnya di sini lihat gambarnya secara baik-baik ya. Dan ingat-ingat apakah bagian A atau dan B dan C ini termasuk pada bagian apa gitu. Nah, mungkin bisa dijawab bagian A apa ya kira-kira? Keterangan Ketinggian ketinggian bangunan. bangunan, Bu. Iya, untuk bagian B. Perbedaan lantai, Asik. elevasi. Lalu untuk bagian C. Nah, iya betul sekali. Semuanya itu ketinggian bangunan bagian A. Lalu untuk yang bagian B itu merupakan elevasi. Dan untuk bagian C itu merupakan keterangan plafon ya. Ibu ingin mengetahui untuk kesimpulan yang ada pada materi kali ini. Mungkin bisa dijawab? Saya, Bu. Boleh, Safira, silahkan. Hari ini kita telah mempelajari tentang definisi potongan, lalu ada unsur-unsur gambar potongan seperti garis potong, simbol, arisan, tanda panah, lalu potongan melintang dan memanjang. Iya, betul sekali. Anak-anak sudah paham ya apa yang Ibu sampaikan? Namun untuk menambahkan tadi, gambar potongan itu selain ada konstruksi, struktur ruang, ada juga sistem cahaya, elevasi, sistem langit-langit, ketinggian, dan material juga. Di sini ada tugas untuk kalian ya. Di sini tugasnya kalian membuat gambar potongan dari denah. Nah, kalian tuh membuat gambar potongan sesuai aturan dan tata-tata gambar potongan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Untuk waktu pengerjaannya ada 2 minggu. Kalian wajib asistensi minimal 2 kali dan dikumpulkan di Google Classroom tanggal 28 Desember 2022. Untuk tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Belum pembelajaran diakhiri juga, Ibu ingin memberitahu informasi pada kalian bahwa materi selanjutnya adalah aturan simbol, notasi, dan dimensi pada gambar teknik. Nah, jam pembelajaran habis, pada akhir pembelajaran Ibu akan membaca doa terlebih dahulu ya. Teman-teman, alhamdulillah kita telah selesai. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan kalian bisa menerapkan pada
gambar-gambar kerja di kemudian hari. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.